Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi yang sudah sangat sering banget kita kerjakan karena emang keluhan dari mobil yang termasuk salah satu mobil bestseller di 2 tahun belakangan ini itu di kualitas sistem audionya. Padahal harga mobil itu bisa dibilang di atas 500 sampai 600 juta. Ya, pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Toyota Innova Genik. Oke guys, jadi di mobil Toyota Innova Genik ini tentunya udah kita upgrade dengan sistem audio premium sound by Progressive Auto Sound ya. Seperti biasa di mobil ini kita pasangkan dengan sistem audio Digitalized Stereo Car Audio System Plus. Mungkin kalau kalian belum tahu, kalian bisa langsung cek video-video kita di Genik sebelumnya. Itu udah banyak banget kita instalkan ya. Ya di mobil ini juga kita ada instalkan peredam juga. Mending daripada kalian penasaran, langsung aja kita dengar kira-kira bagaimana hasil suaranya langsung di dalam kabin. Oke guys, tadi kalian udah dengar sendiri kira-kira bagaimana hasil suara dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type V ini yang sudah kita upgrade dengan sistem audio Digitalized Stereo Car Audio System Plus yang sudah sangat sering banget kita kerjakan di mobil Innova Genik ini ya. For your information guys, di mobil ini kita konsepkan dengan konsep OEM look. Jadi emang instalasi di mobil itu sebisa mungkin kita bikin terlihat benar-benar seperti standarnya. Jadi tidak terlihat ada perubahan sama sekali. Tapi emang speaker-speakernya udah kita ganti dan tentunya kualitas suara yang dihasilkan mobil ini tuh benar-benar jauh banget dari kualitas audio standarnya. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita lihat kira-kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type V ini. Buat kalian yang belum pernah nonton video kita sebelumnya, langsung aja kita lihat kira-kira apa aja yang udah kita upgrade. Mulai dari bagian depan. Oke guys, seperti biasa tentunya kalau kita menginstalkan suatu sistem audio, kita membutuhkan satu buah fuse utama, yang dimana fuse utama itu berfungsi sebagai pengaman utama dari seluruh sistem kelistrikan dari audio yang kita pasangkan di mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type V ini ya. Bisa kalian lihat sini ya. Di sini ada satu buah fuse utama ya, yang kita bikinin custom mounting atau dudukan ya dari akrilik, dan kita bikinin dudukan bautnya juga ya dari nut rivet ya. Nut rivet yang dimana ini emang ada lubang-lubang standar di mobilnya ya, jadi bisa kita tancepin nut rivet sini, jadi bener-bener kayak drat baru. Dan ini bisa duduk bener-bener super rigid banget, jadi ini bener-bener super safety banget instalasi fuse di mobil ini ya. Dan untuk kabel, selongsong kabelnya pun ya, ini benar-benar terlindungi banget. Kita tambahkan selongsong kabel seperti ini. Ini kabel standarnya ya. Jadi emang sudah selongsongin semua kabel-kabel kita juga ya. Jadi ini benar-benar kita instalasi seperti instalasi OEM bawaan pabrik. Jadi benar-benar instalasi kabel ini bisa tahan terhadap panas mesin ya, dan juga distraksi lainnya di dalam ruangan mesin ini. Jadi benar-benar instalasi audio di mobil ini bisa dibilang super safety banget ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang kabin dulu yuk. Oke guys, jadi kita beralih ke bagian belakang atau di bagian boot dari bagasi mobil Innova Genik Hybrid Type Q ini, Type V, sorry. Jadi di mobil ini kalau kalian lihat di belakang nggak ada perubahan sama sekali ya. Nah, ini nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi tidak terlihat ada apa-apa. Tapi kalau kalian buka di sini, nah di sini kita ada pasangkan satu buah subwoofer underseat keluaran dari Venom VX 6.8, yang dimana subwoofer ini kita tanamkan di bagian pojok sebelah kiri bagasi ini ya, dan kita bikinin custom cover dan juga custom dudukan besi. Jadi ini duduknya tuh bener-bener rigid banget ya. Ini subwoofer kita goyangin mau kayak gimana pun nggak bakal goyang karena emang dudukannya udah dari besi yang kita custom.
Dan ini dudukan besinya mengikuti dudukan baut-baut standar juga. Jadi benar nggak ada ngebor-ngebor body, nggak ada ngerusak-ngerusak body, nggak ada bobok-bobok body. Benar semuanya ini sistemnya plug and play karena udah kita custom sedemikian rupa dengan presisi. Jadi ini duduknya juga presisi dan rapet banget nih ya. Ini benar kayak panel standar ori bawaan mobil ya. Benar rapet banget, keren banget deh. Kalian harus bikin kayak gini juga nih, dan inovatif sekali ya. Walaupun duduknya di sini, ini juga di dalam ini, dan kita tutup ini ya. Balik lagi seperti standar, tetapi kualitas suaranya dan bassnya itu tetap bisa berasa seperti ada di atas dashboard. Jadi untuk subwoofer sendiri itu frekuensinya di frekuensi rendah. Jadi emang untuk frekuensi rendah sendiri, walaupun kita tutup gini, bassnya itu tetap merambat. Jadi tidak ada masalah walaupun kita tutup ini ya. Suara bassnya tetap bisa bagus di depan. Oke, kita beralih ke bagian depan dulu yuk. Oke guys, jadi di mobil ini bisa kalian lihat seperti biasa kalau kalian udah pernah lihat konten-konten kita sebelumnya ya. Seperti biasa untuk Innova Genic Hybrid ini itu banyakan kita instalasi OEM look ya. Jadi emang untuk di mobil itu di dashboardnya sendiri itu udah ada tempat speakernya, di bagian pintunya juga tempat speakernya juga lega. Jadi bisa kita installkan ya di sini dengan konsep OEM look, dan dimana di pintu ini juga udah kita pasangkan dengan mid bass dari Studio Reference Hybrid Ceramic, yang dimana kita treatment dengan peredam dari Studio Reference aluminium butyl rubber sebanyak 2 lapis di bagian plat dalam dan plat tengah. Kemudian di bagian door trimnya kita tambahkan peredam Studio Reference absorber, yang dimana fungsinya untuk meredam frekuensi mid sampai high frekuensi dari luar kabin, dan juga untuk meredam pantulan generate dari speaker yang kita pasangkan di pintu ini. Jadi dia akan menyerap pantulannya agar si door trim ini juga nggak mengenerate suara baru, dan kualitas suara dari si mid bass ini bisa optimal ya. Bener fully treatment untuk di pintu ini. Jadi untuk kekedapan kabin juga bisa naik sekitar 60-70%. Nanti bisa kalian coba sendiri, apalagi kalau mobil kalian bener-bener bocor banget nih suara kabinnya ya. Oke, untuk tweeternya sendiri kita pasangkan di dalam panel standar dari Toyota Innova Genic Hybrid Type V ini. Jadi untuk tweeternya sendiri kita bikinin dudukannya, dan untuk dudukannya sendiri kita bikin duduknya itu persis sama seperti dudukan speaker standar bawaan mobil Toyota Innova Genic Hybrid Type V ini, yang dimana kita pasangkan dengan di dalam sini itu dengan dudukan standar dengan baut-baut standar. Jadi seperti plug and play ya, benar-benar seperti standar dan tidak merusak mobil sama sekali ya. Dan ini benar tertutup rapi ya, dan rapet, jadi benar tidak terlihat ada perubahan nih. Kemudian untuk menghandle keseluruhan sistem ya di mobil ini, kita juga menginstalkan satu buah DSP amplifier keluaran dari Ojor Hi-Res, yang dimana kalau di bawah jok ini ada baterai ya untuk mobil hybrid ini. Jadi nggak mungkin kita instalkan di bawah jok, tapi kita instalkan seperti biasa. Kalau kalian lihat konten-konten kita sebelumnya, sudah pasti untuk Genic Hybrid pasti kita instalkan di bawah konsol panel dari dashboard Toyota Innova Genic Hybrid ini ya. Jadi kita bikin dudukan juga, dan kita ada bikinin dudukan buat fuse block dan ground blocknya juga. Jadi sebagai sekring tambahan untuk perangkat audio yang kita pasangkan di mobil ini. Jadi untuk si prosesor ada sekring sendiri, dan untuk si subwoofer underseat yang di belakang juga ada sekring sendiri ya. Tidak sampai di situ, untuk menunjang kekedapan kabin di mobil ini juga kita juga ada menambahkan peredam lagi di bagian pintu tengah. Jadi ini upgrade juga. Di pintu tengahnya kita pasangkan peredam sebanyak 3 lapis juga, yang dimana bagian plat dalam kita menggunakan Studio Reference aluminium butyl rubber, plat tengah juga dengan aluminium butyl rubber military grade, dan juga untuk di bagian door trimnya kita pasangkan dari peredam Studio Reference isolator, yang dimana fungsinya untuk lebih ngeblok suara mid sampai high frekuensi dari luar kabin. Jadi emang mobil ini kita konsepkan untuk dipakai harian dengan meningkatkan kenyamanannya dari peredaman maupun dari audionya, dan tetap dengan konsep OEM look. Jadi menjaga tampilan ya, sehingga mobil ini tetap terlihat seperti standar ya. Untuk subwoofer yang tadi gue udah bilang ya, kita pakai Venom. Jadi itu buat menghandle low frekuensinya, yang juga dikontrol dari prosesor juga. Dan untuk head unitnya kita masih menggunakan head unit standar bawaan dari Toyota Innova Genic Hybrid Type V ini ya. Bisa kalian lihat situ ya.
kita masih menggunakan head unit standar dan kita tuning dengan prosesor. Jadi walaupun kita menggunakan head unit standar, kualitas suaranya masih benar-benar bisa mendongkrak naik banyak banget ya, mungkin sekitar 300% ya peningkatannya. Oke guys, jadi kira-kira begitu review gua dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type V ini yang sudah kesekian kalinya kita kerjakan dengan konsep OEM dock seperti ini. Nah, kebetulan di mobil ini gue udah masuk ke dalam kabin mobil ya, dan di mobil ini juga udah terasa senyap juga, dan juga yang seperti tadi gue bilang kita udah melakukan upgrade peredaman, dan untuk suaranya juga pemilik dari mobilnya juga udah dengar. Nah, kebetulan ada pemilik mobilnya di sini nih, langsung aja kita dengerin kira-kira bagaimana sih menurut si pemilik mobilnya ini hasil suara dan hasil peredamannya di mobil nih dengan Pak Jimmy. Oke, Pak Jimmy, gimana Pak Jimmy? Selamat siang. Sebelumnya mobil saya ini sistem audionya tuh standar banget ya. Kemudian saya coba improve dengan sistem audio by Progressive Sound. Ternyata hasilnya di luar ekspektasi saya. Ini bagus banget. Staging dan clarity-nya dapat banget. Ini di luar ekspektasi saya. Gitu, Pak. Untuk peredamannya gimana? Peredamannya mantap banget. Udah berasa ya? Berasa banget. Dan memang nggak 100% ya, karena memang nggak boleh ya 100% ya. Karena kita tetap dapat suara dari luar, tapi itu minim banget. Jadi suara audionya tuh bener-bener keren, bulat banget. Iya, oke. Oke guys, kira-kira demikian review kita dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type V dan Innova Genik Hybrid yang kesekian kali kita kerjakan ini. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung kontak kita melalui WhatsApp kita yang ada di sini. Dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa follow IG kita di progressive_autosound, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita, karena kita bakal ngupdate konten-konten seperti ini dan konten-konten menarik lainnya, dan bisa juga menjadi inspirasi buat kalian yang ingin ngupgrade mobil kalian yang seperti ini atau mobil-mobil lainnya. Pasti langsung kalian konsultasikan aja ke kita, akan kita kasih solusi yang terbaik tentunya. Kira-kira demikian review gua dari mobil Toyota Innova Genik Hybrid Type V ini, and see you on the next project.